Lo sadar nggak sih? Sekarang tiap buka TikTok atau YouTube, pasti aja ada yang ngomong kalau tahun 2030 bakal jadi krisis terbesar dunia. Atau semua kerjaan bakal diambil sama AI. Dan lo yang lagi scroll-scroll jadi kepikiran, lah, gua kerja capek-capek, kuliah mahal-mahal, ujungnya robot semua nih. Santai dulu bro, nggak sepenuhnya salah, tapi juga nggak sepenuhnya benar. Tahun 2030 itu bukan kiamat, tapi bakal jadi reality checks terbesar buat anak muda kayak kita. Coba lo pikir deh, kenapa banyak anak muda sekarang takut banget soal masa depan? Soalnya dunia sekarang ngebut banget bro. Tiap hari ada aja update baru. AI makin pinter. Berita PHK di mana-mana. Harga naik. Terus konten motivasi bilang kalau umur 25 belum sukses, berarti lo gagal. Ya, pantas aja banyak yang overthinking. Kayak hidup tuh dikejar deadline gitu. Belum siap, tapi disuruh sukses. Tapi yang sering dilupain adalah dunia emang udah berkali-kali berubah. Dan ini cuma salah satu babak barunya aja. Flashback dikit ya. Dulu, waktu mesin cetak ditemukan, banyak penulis panik. Katanya, habis nih kerjaan gua. Pas internet datang, koran bilang dunia media tamat. Tapi apa yang terjadi? Yang adaptasi malah naik level. Yang nyangkut di cara lama yang tenggelam. Sekarang, hal yang sama kejadian lagi nih. Cuma bedanya, perubahannya nggak butuh 10 tahun. Cukup satu aplikasi viral bisa ngerubah industri seplanet. Nih, gua kasih data biar lo kebayang. Menurut World Economic Forum, sampai tahun 2030, sekitar 92 juta pekerjaan bakal hilang karena otomatisasi dan AI. Tapi, di sisi lain, muncul 170 juta pekerjaan baru. Artinya, bukan dunia kiamat, tapi peta dunianya yang berubah total. Kerjaan kayak kasir, call center, admin, mulai digantikan sistem otomatis. Tapi muncul kerjaan baru, kayak AI trainer, data analis, content strategist, bahkan prompt engineer. Orang yang kerjaannya ngobrol nih sama AI. Jadi, bukan robot yang ambil kerjaan manusia, tapi manusia yang ngerti cara pakai robot yang ngambil kerjaan manusia lain. Contohnya gampang deh. Dulu, ngedit video cuma buat hobi kan? Sekarang, banyak yang hidup dari konten YouTube, TikTok, atau CapCut. Dulu, main game dibilang buang-buang waktu. Sekarang, e-sport bisa jadi karir loh. Dulu, desain cuma buat tugas kuliah doang. Sekarang, banyak brand global yang nyari desainer remote dari Indonesia. Dunia sekarang bukan soal siapa yang paling rajin, tapi siapa yang paling update. Yang males belajar hal baru bukan kalah karena bodoh, tapi karena diem di tempat. Banyak anak muda pengen sukses, tapi nggak mau belajar hal baru. Pengen hasil cepat, tapi nggak tahan proses panjang. Padahal di era sekarang, lo bukan bersaing sama temen sekampus lagi, tapi sama satu planet bro. Anak India, Filipina, Vietnam, udah kerja remote ke perusahaan global dari kamar mereka. Sementara banyak dari kita masih sibuk ngeluh kerjaan makin susah. Padahal masalahnya bukan dunia yang susah, tapi kita yang belum siap berubah. Sekarang dengerin baik-baik ya.
Nih, 5 hal yang bisa lo mulai dari sekarang biar nggak ketinggalan di tahun 2030. Nomor 1, bangun skill yang nggak bisa diganti mesin. Kayak kreativitas, komunikasi, empati, dan storytelling. AI bisa bikin tulisan, tapi nggak bisa ngerasain perasaan manusia. Nomor 2, belajar teknologi. Bukan biar jadi geek, tapi biar bisa bertahan. Ngerti cara kerja AI tools, data, dan digital marketing itu udah jadi kebutuhan dasar sekarang. Nomor 3, jangan cuma punya satu sumber penghasilan. Mulai freelance, jual karya digital, atau belajar investasi kecil-kecilan. Satu pintu ketutup, lo masih punya pintu yang lain. Nomor 4, bangun personal branding. Di dunia digital, nama lo itu aset. Bikin portofolio, upload karya, tunjukin apa yang lo bisa, biar dunia tahu lo eksis. Dan yang terakhir nih, nomor 5, jaga kesehatan mental dan fisik. Karena adaptasi butuh tenaga. Robot gak bisa stres, tapi manusia bisa tumbuh dari stres kalau bisa ngatur diri. Jadi gini, tahun 2030 bukan tentang siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling bisa berubah. Dunia nggak bakal milih orang paling kaya, tapi orang yang paling adaptif. Lo nggak harus jadi Elon Musk, bro. Cukup jadi versi upgrade dari diri lo hari ini. 2030 bukan musuh, tapi checkpoint buat lihat siapa yang masih mau tumbuh. Jadi, daripada mikirin apa yang bakal hilang, mending lo pikirin apa yang bisa lo pelajari hari ini. Karena dunia nggak akan nunggu lo siap, tapi lo bisa siapin diri buat dunia yang baru. Kalau lo suka bahasan kayak gini, klik subscribe karena gua bakal bahas terus hal-hal yang beneran ngaruh ke masa depan lo. Ingat bro, masa depan bukan ditungguin, tapi dibentuk.